Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to come back my video. Kali ini aku akan bahas tentang perencanaan pusat studi dakwah. Tapi sebelum itu, karena ada tugas tambahan dari dosen, kita disuruh bahas dua buku tentang dakwah dan juga manajemen. Dan kebetulan di sini aku juga udah pinjam bukunya. Jadi kita akan bahas dua buku ini dulu sebelum kita bahas perencanaan pusat studi dakwah. Oke, kita akan bahas tentang dakwah. Dan sini aku udah pinjam buku yang berjudul Ilmu Dakwah, karya dari Dr. Andos Samsul Munir Amin MA. Di dalam buku ini terdapat 30 bab, teman-teman. Jadi agak banyak kalau kita bahas semuanya. Jadi di sini aku akan bahas beberapa aja. Oke, di bab pertama itu pengertian tentang dakwah. Jadi di sini aku nggak bakalan jelasin ya dakwah secara bahasa maupun secara istilah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya dakwah secara bahasa dan secara istilah itu. Jadi menurut menurut Dr. Ando Samsul Munir Amin MA ini mengatakan bahwa dakwah adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada kepada orang lain agar mereka itu menerima ajaran Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Aku akan bahas bab pertama dulu, yaitu tentang pengertian dakwah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya pengertian dakwah secara bahasa maupun secara istilah. Jadi aku nggak perlu jelasin apa itu dakwah secara bahasa maupun secara istilah. Nah, sedangkan menurut Dr. Andos Samsul Munir Amin MA mengatakan bahwa dakwah ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain. Nah, agar mereka ini menerima ajaran Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan menggunakan media dan cara-cara tertentu. Nah, dengan demikian dakwah itu merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, di mana esensinya ini berada pada ajakan, dorongan atau motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam. Nah, dengan kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Di halaman 6 ini terdapat dua pendekatan dakwah ya. Yang pertama itu ada pendekatan teoritis, yaitu sebagai keilmuan, yang berarti dakwah ini merupakan ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu-ilmu lain. Nah, yang kedua itu ada pendekatan praktis, yaitu memahami dakwah sebagai suatu tindakan dan aksi untuk dikembangkan, yang berarti ini perlu adanya pemahaman dakwah yang relevan dengan kemampuan cakrawala pikir objek dakwah secara keseluruhan pada masa kini yang bersifat sangat kompleks, dan juga pada dasarnya ya melaksanakan dakwah hukumnya itu wajib karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban itu, dan hal ini itu disepakati oleh para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat para ulama ya tentang status kewajiban itu apakah fardu ain atau fardu kifayah. Nah, pendapat pertama ini menyatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu ain. Maksudnya setiap orang Islam ini yang sudah dewasa, kaya miskin, pandai bodoh, semuanya tanpa kecuali wajib melaksanakan dakwah. Nah, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa berdakwah itu hukumnya tidak fardu ain, melainkan fardu kifayah. Artinya apabila dakwah sudah disampaikan oleh sekelompok atau sebagian orang, maka gugurlah kewajiban dakwah itu dari kewajiban seluruh kaum muslimin. Nah, sebab sudah ada yang melaksanakan walaupun sebagian orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah,
yang dimana ya dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 ya dijelaskan bahwa ada 3 strategi yang dilakukan untuk melaksanakan dakwah, yaitu yang pertama ada hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan. Yang kedua itu ada mauizah hasanah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga itu ada mujadalah bilati ahsan, yaitu dengan diskusi dengan cara yang baik. Nah, terdapat juga 2 strategi pendekatan dakwah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada pendekatan struktural, yaitu pengembangan dakwah dapat melalui jalur struktural formal, misalnya melalui pemerintahan. Terus yang kedua ini ada pendekatan kultural, yaitu pengembangan dakwah melalui jalur kultural non formal, itu misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan bentuk non formal lainnya. Dalam bab ini itu menjelaskan untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah ini diperlukan suatu perangkat yang mampu memanage gerakan-gerakan dakwah. Nah, itu disebut dengan organisasi dakwah, teman-teman. Organisasi dakwah ini dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Sekarang kita beralih ke buku yang satunya, ini tentang manajemen strategik untuk manajemen pendidikan, karya dari Profesor Dr. Abdon MPD. Oke, ini Dr. Abdon MPD yang menyatakan bahwa manajemen strategik itu merupakan rangkaian 2 perkataan terdiri dari kata manajemen dan juga strategik yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Manajemen ini adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang ya dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Nah, sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama ya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sedangkan strategi ini menurut Drucker, strategi ini adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Nah, jadi pengertian dari manajemen strategik ini menurut Wahyudi ya adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan mendatang. Dan di bab ini juga ini menjelaskan bahwa organisasi ini dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing ini diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut. Peranan tersebut ini bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Nah, dalam organisasi ini terdapat bagian-bagian pokok, yaitu kesatuan sosial, struktur, dan juga koordinasi. Nah, batasan yang dapat diidentifikasi dan tujuan. Nah, organisasi itu ada untuk mencapai tujuan, dan tujuan tersebut tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin hal tersebut dapat dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Nah, prinsip dalam manajemen strategik ini adalah adanya strategi formulation yang mencerminkan keinginan dan juga tujuan organisasi yang sesungguhnya. Kita akan membahas tentang rencana strategik. Ini meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan juga strategi organisasi yang berisi kebijaksanaan, program, dan juga kegiatan. Nah, dalam kerangka pikir manajemen strategik, mencapai tujuan ini merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja, terus faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategik yang di dalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan. Sasaran organisasi ini merupakan penggambaran ya, hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Nah, sasaran organisasi ini penting karena merupakan salah satu tonggak ya dari proses perumusan perencanaan strategik yang efektif yang mendukung setiap butir tujuan dan menyatakan tugas-tugas khusus. Nah, tugas-tugas khusus ini yang harus dirampungkan dalam jangka waktu pendek jika organisasi ingin sukses. Mengaitkan kedua buku ini ya tentang ilmu dakwah dengan buku tentang manajemen strategik ini memberikan perspektif yang komprehensif dalam merancang program pendidikan berbasis dakwah. Nah,
ilmu dakwah ini menekankan pentingnya menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai agama yang sejalan dengan tujuan pendidikan untuk membentuk karakter dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam konteks dan analisis situasi yang dilakukan dalam ilmu dakwah ini dapat diintegrasikan dengan analisis lingkungan yang diajarkan dalam manajemen strategik. Nah, sehingga program pendidikan yang harus dirancang yang menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang perencanaan pusat studi dakwah. Ini menurut David ya, perencanaan adalah proses di mana seseorang ini menentukan apakah ia menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara yang paling efektif ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan yang tak terduga dengan sumber daya yang memadai. Nah, pada dasarnya ya yang dimaksud dengan perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi pengertian dari perencanaan atau planning ini merupakan perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha. Nah, perencanaan atau planning ini juga merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, perencanaan pusat studi dakwah ini dapat dipahami ya sebagai suatu proses yang terstruktur dan terorganisir ketika menentukan prosedur yang akan dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas dakwah. Nah, ini khususnya dalam lingkup akademis atau kelembagaan yang fokus pada studi dakwah. Proses ini juga melibatkan pemikiran mendalam serta pengambilan keputusan yang matang untuk menentukan tujuan, strategi, dan metode dalam mencapai misi dakwah. Tujuan dari perencanaan pusat studi dakwah ini juga adalah untuk meyakinkan bahwa setiap program kerja yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif maupun efisien. Perencanaan di pusat studi dakwah ini bertujuan untuk menentukan kebijaksanaan, prosedur, serta program yang jelas yang nantinya ini akan memberikan pedoman ya bagi pelaksanaan kegiatan akademis, pelaksanaan akademis dakwah dan penelitian. Jadi hubungan antara buku ilmu dakwah dan juga buku tentang manajemen strategik ya dalam konteks perencanaan pusat studi dakwah ini sangat erat. Kenapa? Karena buku tentang ilmu dakwah ini memberikan landasan teoritis dan praktis mengenai prinsip-prinsip penyampaian pesan Islam yang efektif ya. Sementara buku manajemen strategik ini menawarkan kerangka untuk merumuskan, menjelaskan dan mengevaluasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pusat studi dakwah. Sehingga dalam perencanaan pusat studi dakwah, pemahaman tentang teknik dakwah yang baik itu harus dipadukan dengan strategi yang terencana agar tujuan dan misi organisasi ini dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, integrasi kedua disiplin ini dapat menciptakan pusat studi yang tidak hanya mampu menyebarkan pengetahuan agama secara efektif, tetapi juga dikelola dengan baik untuk mencapai keberlanjutan dan dampak yang lebih luas. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan ya tentang perencanaan pusat studi dakwah dan juga kedua buku ini ya. Tadi udah dijelaskan yang sedikit tentang ilmu dakwah dan juga manajemen strategik, terus apa kaitannya kedua buku ini dan juga apa hubungannya kedua buku ini dari perencanaan pusat studi dakwah. Mungkin agak sedikit ya penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon teman-teman bisa perbaikin atau bisa bisa kasih masukan. Ya, cukup sekian, terima kasih dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.